Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah falikil habbi wan nawam, yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayyi wa yarzuqu man yasha bighairi hisab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah la ma'budu siwa wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa sallallahu alaihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Hadirin Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan takdir Allah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di masjid ini untuk menunaikan kewajiban salat subuh berjamaah yang janji Nabi Muhammad seperti salat malam semalam penuh. Kemudian ditambah dengan kajian, dan kajian ini merupakan halaqatul zikri, sehingga Nabi Muhammad mengatakan tempat ini sekarang ini adalah termasuk taman-taman surga. Sehingga Nabi Muhammad mengatakan idza marartum biriyadzil jannah farta'u. Bila kalian jalan-jalan melewati taman-taman surga, monggo pinarak. Setelah pinarak farta'u, silakan nikmati buah-buahan surga. Berarti ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi itu diumpamakan buah-buahan surga. Rumah Allah semacam ini diumpamakan seperti taman surga. Berarti betul-betul menyenangkan, dan bila itu dilaksanakan maka janji Allah adalah surga plus taman-taman yang ada di sana. Hadirin Bapak Ibu jamaah pengajian rahimakumullah, dalam Al-Quran surat Al-An'am surat yang ke-6 ayat yang ke-147, Allah mengatakan faqul rabbukum dzu rahmati wasi'ah. Faqul, wahai Nabi Muhammad, katakan kepada semua umat manusia, Rabbukum, Rabb kamu, dzu rahmati wasi'ah, memiliki rahmat yang sangat amat luas. Kemudian apa arti Rabb? Rabbukum. Ternyata Rabbun itu minimal punya 3 arti. Pertama, khaliqukum, zat yang menciptakan kalian. Berarti Rabbukum dzu rahmati wasi'ah, zat yang menciptakan kalian memiliki rahmat yang luas sekali. Yang kedua, malikukum, yang memiliki kalian, yang menguasai kalian. Berarti Rabbukum dzu rahmati wasi'ah, yang memiliki kalian memiliki harta rahmat yang luar biasa luasnya. Kemudian yang ketiga, Rabbun bermakna mudabbirun. Berarti Rabbukum Allah, zat yang mengatur kalian. Allah zat yang mengatur kalian, dzu rahmatin wasi'ah, memiliki rahmat yang luas sekali.
saking luasnya rahmat Allah dalam surat Al-A'raf surat yang ke-7 ayat 156. Allah mengatakan wa rahmati wasi'at kulla syai'in. Rahmatku menembus segala yang ada. Berarti malaikat tertembus dengan rahmat Allah, jin semuanya memperoleh rahmat dari Allah, kemudian manusia mulai Adam sampai manusia terakhir dapat bagian rahmat dari Allah. Kemudian hewan-hewan mulai dari hewan pada zaman Nabi Adam hingga hewan pada akhir zaman, semuanya pun memperoleh rahmah dari Allah. Itulah arti dzu rahmatin wasi'ah. Allah zat yang memiliki rahmat yang luar biasa banyaknya. Kemudian Nabi Muhammad memberi penjelasan, Pak, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Inna lillahi mi'ata rahmatin. Sesungguhnya Allah itu memiliki 100 rahmat. Yang 99 rahmat disimpan oleh Allah di surga untuk penghuni surga. Kemudian yang 1 rahmat diturunkan Allah ke bumi untuk semua jin, mulai dari jin yang pertama iblis sampai jin yang paling akhir. Untuk semua manusia mulai dari Nabi Adam sampai manusia yang paling akhir. Untuk hewan-hewan yang hidup pada zaman Nabi Adam sampai hewan yang hidup paling akhir, semuanya itu cukup dikasih Allah 1 rahmat saja. Bayangkan kalau 1 rahmat saja cukup untuk menghidupi manusia, jin, hewan-hewan sedunia mulai dulu hingga sekarang. Padahal menurut penelitian, Pak, mulai Nabi Adam hingga sekarang ini manusia sudah lebih 14 miliar. Yang masih hidup 6,7 miliar. Ini baru sekarang. Belum selanjutnya seperti apa banyaknya manusia. Ternyata cukup 1 rahmat saja. Kemudian 1 rahmat kok begitu hebat? Iya, Nabi Muhammad memberi penjelasan 1 rahmat, Pak, itu tiba koma bainas sama wal ar. Seandainya berupa makanan, Pak, ditumpuk-tumpuk dari bumi tembus langit, itu 1 rahmat. Dan gara-gara 1 rahmat yang luar biasa banyaknya itu, akhirnya banyak manusia tertipu, Pak, sehingga tidak pernah berkeinginan mengejar yang 99 rahmat. Padahal Allah sudah memberi janji, la in sakartum la azidannakum. Jika kalian pandai mensyukuri 1 rahmat yang ada di bumi ini, la azidannakum, sungguh aku akan menambahi kalian 99 rahmat besok di akhirat. Namun wala in kafartum inna azabi lasadid. Bila 1 rahmat di dunia ini tidak kalian syukuri, kafartum, kalian ingkari, maka besok pada hari kiamat kalian jangan mengharap
memperoleh tambahan rahmat yang sebanyak 99 itu. Tidak akan. Justru inna azabi lasadid, yang akan kalian peroleh adalah siksaanku yang sangat amat keras. Maka bapak-bapak ibu harus bersyukur, karena pada pagi hari ini panjenengan menghadiri sholat, itu tanda syukur panjenengan. Kemudian panjenengan thalabul ilmi pagi hari ini pun bukti syukur panjenengan. Insya Allah dengan syukur-syukur yang semacam ini, panjenengan akan memperoleh tambahan 99 rahmat yang ada di dalam surga sana. Hadirin yang berbahagia, walaupun Allah itu dzu rahmatin wasi'ah, memiliki rahmat yang luar biasa besar dan banyaknya, namun ar-rahmatu matlubatun ghairu mauhubah. Rahmat Allah itu harus dicari, tidak diberikan cuma-cuma, majalah, enggak. Walaupun Allah itu sawugih, Pak, Allah tidak mau membagikan rahmat itu secara gratisan, enggak. Itu tidak mendidik, sehingga orang suka menadakan tangan, menjadi beban orang lain. Makanya ar-rahmatu matlubatun, rahmat Allah harus dicari. Gara-gara itu akhirnya banyak sekali ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang menganjurkan untuk mencari rezeki, untuk mencari rahmat. Coba di dalam agama Yahudi Nasrani, Pak, orang Yahudi punya hari libur namanya Sabtu. Pada hari Sabtu orang Yahudi tidak boleh kerja. Kemudian ada orang Yahudi yang bekerja pada hari Sabtu, akhirnya disot oleh Allah, Pak, berubah menjadi kera, kunu kirodatan khosiin, gara-gara melanggar. Kemudian orang Nasrani punya hari libur namanya Ahad, dan pada hari Ahad itu mereka tidak bisa bekerja. Sementara orang Islam punya hari libur namanya Jumat. Ternyata hari Jumat liburnya orang Islam tetap menyuruh kita untuk mencari ekonomi. Sehingga di dalam surat Al-Jum'ah ayat yang ke-9 dan 10 diterangkan, idza nudiya lis-sholati miyaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Bila adzan Jum'ah sudah dikumandangkan, fas'au, berjalan cepatlah ila dzikrillah, menuju zikrullah, yaitu menuju ke masjid tempat zikir. Zikir apa? Mendengarkan khutbah. Zikrullah di situ apa? Mendengarkan khutbah dan sholat Jumat. Wa dzarul bai', dan tinggalkan segala aktivitas hidup, termasuk jual beli. Berarti apa? Hari Jumat pun kita tetap kerja. Begitu azan Jumat dikumandangkan, semua aktivitas hidup harus ditinggal. Itu namanya wadarul baik. Kemudian setelah selesai sholat, faida qudiyatis sholatu fantasiru. Kalau sholat Jumat sudah selesai dikerjakan, tidak perlu lama-lama cangkruk di masjid, tidak perlu lama-lama zikir, namun fantasiru fil ardh, buyar. Untuk apa? Wabtaghu min fadlillah, carilah karunia Allah. Yang punya toko buka lagi tokonya,
yang punya sawah ambil lagi cangkulnya, yang punya kantor buka lagi kantornya, yang punya mobil angkut lah ya, pelat kuning itu, ambil kontaknya, jalankan mobilnya sambil bilang Joyoboyo, Joyoboyo, Joyoboyo begitu. Nanti kan dapat rezeki. Namun wadzakurullaha katsira. Di dalam mencari ekonomi wadzakurullaha katsira. Banyak-banyaklah ingat rambu-rambu Allah. Di dalam mencari ekonomi wadzakurullaha, ingatlah rambu-rambu Allah. Mana yang halal silahkan ambil sebanyak-banyaknya. Namun kalau melihat yang haram harus ditinggalkan, jangan diambil walaupun 1 rupiah. Kalau orang Islam bisa begitu, apa jaminannya? La'allakum tuflihun. La'alla Pak, itu namanya apa? Taroji, harapan. Kalau kita. Namun kalau Allah yang la'ala berarti kepastian. Berarti Allah memastikan panjenengan akan memperoleh kesuksesan. Sukses sejati adalah sukses besok di akhirat. Selamat dari api neraka dan berhasil masuk ke dalam surga. Itu menunjukkan bahwa kerja dalam Islam itu betul-betul anjuran. Bahkan Nabi Muhammad mengatakan man amsakalan min amaliyadihi amsa maghfurun lah. Siapa yang di sore hari dalam keadaan lelah, letih gara-gara bekerja, maka di sore hari itu pula dosa-dosa kecil dia terampuni. Karena ada Pak, dosa itu Pak tidak bisa terampuni dengan istighfar, tidak bisa terampuni dengan taubat, tidak bisa terampuni dengan amal sholih, justru hanya bisa terampuni dengan kerja keringat. Berarti macam-macam. Sehingga kalau panjenengan di sore hari dalam keadaan lelah letih gara-gara kerja, tidak perlu nesu sama istri, marah-marah sama anak, karena merasa awak pegel kabeh nyambut gawe. Justru dengan lelahnya, letihnya panjenengan harus bersenang hati. Pertama dapat pahala, kedua dosa-dosa panjenengan diampuni oleh Allah, dan yang ketiga dapat rezeki dari Allah. Bukankah Nabi Muhammad mengatakan innallaha yuhibbul abda al-muhtarifa. Sesungguhnya Allah itu cinta kepada manusia yang punya semangat kerja yang tinggi. Berarti mafhum mukhalafahnya Allah benci kepada kebayan suwal amoh, mangan doyan nyambut gawe emoh, gelundang, gelundung, keluyar, keluyur, kuliah tidak, sekolah tidak, nyambut gawe tidak. Orang semacam itu dibenci oleh Allah Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai kita menjadi hamba yang dibenci oleh Allah. Kemudian Allah itu Pak menghargai semua usaha umat manusia Pak. Sekecil apapun usaha orang dihargai oleh Allah. Lihat di dalam surat Maryam Pak. Surat yang ke-19 ayat 25. Ketika Nyai Maryam melarikan diri dari Masjidil Aqsa karena kandungannya sudah mulai besar dan sudah sering-sering kejang, perutnya kejang Pak. Akhirnya dia menjauh dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, kemudian cari tempat yang jauh dari perkampungan,
cari tempat yang jauh dari orang lewat. Disitulah Nyai Maryam melahirkan seorang diri tanpa keluarga, tanpa bedan, tanpa mbah dukun bayar. Jenengan bisa membayangkan Pak ya, orang babaran seorang diri Pak. Setelah brol lahirlah Nabi Isa, kemudian diurus-urus sendiri. Setelah itu Nabi Isa nangis kelaparan. Air susu Nyai Maryam pun belum keluar. Coba jenengan pikirkan, sedih apa susah? Sedih. Ternyata Allah mengatakan wa huzi ilaiki bijid'in nakhlati tusakit alaiki rutoban janiyah. Wahai Maryam, kalau memang anakmu kelaparan, kamu pun kelaparan, di sana ada pohon korma. Silakan datangi. Kemudian gerak-gerakkan pohonnya, tusakit rutoban janiyah. Pasti korma itu akan berjatuhan, baik yang kemadal maupun yang sudah tua. Bayangkan Pak, baru babaran seorang diri disuruh nyambut gawe Pak. Padahal awak kan puasa Pak. Puasa apa? Melemparkan roti satu bungkus lah ya. Puasa. Dan awak umpama melemparkan susu satu kampil kan puasa. Namun Allah tidak mau. Tetap Nyai Maryam disuruh untuk nyambut gawe dulu. Akhirnya dia berdiri dengan susah payah, kemudian berjalan menuju ke pohon korma dengan tertatih-tatih. Setelah sampai di pohon korma, dengan sisa-sisa tenaganya pohon korma digerak-gerakkan Pak. Apa arti Pak? Pohon korma segede itu dengan kekuatan perempuan. Ternyata begitu digerak-gerakkan, korma pun bisa berjatuhan. Ini membuktikan Allah menghargai usaha manusia sekecil apapun. Makanya coba lihat, jangan lihat kok ya, di depan toko-toko gede Pak, ada orang jualan apa Pak? Paku, jualan kawat, jualan gembok, rosokan. Mereka tiap hari kerja, tiap hari seperti itu. Itu hanya apa? Dia tetap dapat bagian rezeki. Itulah hebatnya Allah, menghargai usaha manusia. Namun Allah juga tahu Pak, tahu orang yang bekerja menggunakan okol dan orang yang bekerja dengan menggunakan otak itu beda. Beda sekali. Sehingga di dalam Al-Quran diterangkan Pak, surat Al-Baqarah ayat 269 Allah mengatakan yu'til hikmata mayyasa wa mayyu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah akan memberikan hikmah kepada orang yang dikehendaki. Dan siapapun yang diberi hikmah oleh Allah, pasti dia diberi oleh Allah harta kekayaan yang banyak. Kemudian apa arti hikmah di situ Pak? Arti hikmah di dalam Al-Quran Pak, itu welasan Pak. Artinya apa? Welasan. Ada al-hikmah bermakna hadis, ada hikmah bermakna amal ilmiah, ilmu amaliyah. Artinya apa? Amal, setiap beribadah selalu berdasarkan dengan ilmu. Setiap punya ilmu selalu diamalkan. Namanya apa? Amal ilmiah, ilmu amaliyah, itu hikmah juga. Namun diantaranya ada pula hikmah bermakna ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah ini yang saya ambil Pak.
Allah mengatakan wa may yu'tal hikmata, siapa yang diberi ilmu pengetahuan dan teknologi oleh Allah, faqad utiya khairan katsira, maka sungguh dia diberi oleh Allah harta kekayaan yang banyak. Sehingga panjenengan tahu sama-sama buruh. Yang satu buruh ambil batu di kali, Pak. Mulai jam 7 sampai jam 4 sore, Pak. Keringetnya habis, tulangnya hampir protol, Pak. Setelah jam 4 selesai kerja hanya dapat 100.000. Namun ada buruh ambil batu kecil setengah jam dibayar 30 juta. Mengapa? Karena batu yang diambil adalah batu ginjal. Berarti kan luar biasa. Ini namanya apa? Teknologi, Pak. Dengan teknologi orang cepat memperoleh kekayaan. Coba seperti online, Pak ya, ojek Gojek, Pak ya. Itu tiap tahun berapa hasilnya, Pak? Dia duduk manis tiap tahun dapat 2 triliun lebih. Tiap tahun dapat 2 triliun lebih. Dia hanya duduk manis, hanya jual aplikasi saja. Bayangkan kan? Kemudian coba jenengan renungkan seperti BCA itu. Taruhlah yang mempunyai rekening di situ 100 juta penduduk. Duduk manis, Pak. Tiap bulan ada administrasi. Berapa, Pak? 12.000, Pak ya. Adalah anggap 10.000 tiap bulan. 10.000 kali 100 juta. Berapa, Pak? 1 triliun, Pak. Duduk manis, Pak. Belum kalau ada transfer dapat tambahan lagi, ya, Pak ya. Ada orang kirim dapat lagi. Seperti itu. Maka kalau jenengan orang Islam seperti ini kok tidak punya BSI, Pak, rugi, Pak. Karena apa? Orang Islam yang mayoritas menabung semua di sana, karena belum punya BSI, akhirnya apa? Yang sugih mereka. Makanya bertahun-tahun juara 1, Pak, terkaya di Indonesia adalah Bos Jarum, Michael Hartono dan Budi Hartono, kakak beradik. Juara 1, kekayaannya 310 triliun. Bayangkan, Pak, jenengan punya? Kan begitu. Mereka hidup di Indonesia bersama kita, namun mereka duduk manis kekayaannya seperti itu. Kita sudah bekerja luar biasa, namun hasilnya pas untuk kebutuhan hidup. Itulah arti yu'til hikmata mayasa wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Kemudian Allah, Pak, di dalam membagi-bagi rezekinya itu menggunakan jurus, Pak. Dilihat, ditulis di dalam surat Al-Ankabut, Pak. Surat 29 ayat 62. Allahu yabsutur rizqa liman yasha min ibadi wa yaqdiru lahu. Innahu bikulli syai'in alim. Artinya apa? Allah itu ketika membagi rezeki kadang-kadang menggunakan jurus yabsutu. Brol. Sehari 1 miliar, sehari 1 triliun. Itu namanya apa? Rezekinya brol. Sehingga menjadi sauki. Kemudian yang kedua, wayak diru. Allah memberi rezeki kepada manusia dengan cara cerit. Satu hari 40.000, anaknya 8. Satu hari 60. Bayangkan, cerita sehingga menjadi orang fakir miskin. Namun ada pula diwalik
Ketika muda brol brol brol, ketika dewasa cerit 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 habis mati. Kemudian ada pula ketika muda cerit 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 cerit, ketika dewasa brol 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 habis mati. Contoh seperti Nabi Daud, ketika masih muda rezekinya cerit 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 cerit, setelah diambil menantu oleh Raja Tolut menjadi brol brol brol. Lebih-lebih setelah Tolut meninggal, Nabi Daud yang diangkat menjadi khalifah, menjadi presidennya, rajanya waktu itu, sugihnya luar biasa. Namun kalau Nabi Sulaiman brol 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 brol, sejak kecil sudah sugih, sampai tua sampai wafat dalam keadaan sugih. Nabi Muhammad kecil cerit cerit cerit, setelah kawin dengan Nyai Khadijah brol 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 brol, setelah hijrah ke Madinah mulai cerit-cerit lagi, habis jatahnya mati. Pertanyaan saya, jenengan milih yang mana? Brol brol, apa jenengan tidak takut kalau jatahnya habis lalu dun mati, Pak? Kan resiko, Pak. Hanya masalahnya begini, Pak. Kalau ada anak muda rezekinya kok brol-brol, Pak, ini paling gampang golek bojo. Perempuan cantik seperti apapun mau, Pak. Mergo apa? Dahaf, sugih. Rezekinya brol-brol. Namun bahaya. Apa bahayanya? Setelah kawin lah kok cerit 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 cerit. Akhirnya istrinya, Pak, nyanyi, pulangkan saja aku. Karena suaminya sudah cerit-cerit rezekinya. Berarti resiko kan? Resiko pula kalau masih muda rezekinya cerit-cerit. Cari bojo sulit. Karena dorongan syahwat menggebu-gebu, akhirnya sak entoke. Elek-elek pun tidak apa-apa, saya pernah duwe bojo. Setelah kawin lah kok brol 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 sewuge, Pak. Piye, Pak? Mau wayo gak mentolo, melarati wong loro, masa enake wong telu, ya dah. Gak wayo bojo kok walake nem. Itulah namanya ya nasib ya nasib. Makanya ala kulli hal, dalam kondisi dan keadaan kita apa, Pak? Namsi biqararillah. Memang kita ini hidup berjalan sesuai dengan ketetapan Allah. Namun ingat di akhir ayat, Pak, innallaha bikulli syai'in alim. Allah tahu, Pak, mengapa dia dikasih rezeki brol-brol sehingga menjadi dhahaf orang sawuke, dan mengapa pula dia diberi rezeki cerit-cerit cerit-cerit sehingga menjadi orang fakir miskin. Allah alim tahu. Apa yang diketahui Allah? Banyak. Mungkin dia melarat gara-gara kerjanya gak tenanan. Kerja rong dino, prai telung dino. Ya, atau sakit-sakitan. Allah tahu. Namun di dalam hadis qudsi, Pak, Allah Ta'ala mengatakan inna min ibadi man yasluhu imanuhu bil ghina law afqartuhu lakafara. Sesungguhnya sebagian dari hambaku ada orang yang imannya bagus karena sawuke, Islamnya bagus karena sawuke, ibadahnya bagus karena suke. Kata Allah, lau afqartuhu lakafara. Seandainya dia aku bikin fakir miskin, Pak, lakafara, dia akan berubah menjadi orang kafir. Berarti apa? Sugih menyebabkan imannya bagus, Islamnya bagus, ibadahnya bagus. Begitu keadaan berubah, dia jatuh bangkrut, malah jadi orang kafir. Kok bisa, Pak? Iya. Setelah bangkrut, lah kok datang ke Mbah, Pak, Gunung Kawi. Mbah, cucunya bangkrut, Mbah, bagaimana agar bisa bangkit kembali?
kata baik gampang. Warung sampean namanya Barokah, ganti saja nama Kawijaya gitu. Akhirnya apa? Warungnya digerubah nama Pak menjadi Kawijaya. Kafir apa tidak itu Pak? Ketika sugih beribadah kepada Allah, ketika bangkrut lah kok minta kepada gunung Kawi, kan aneh ya itu. Mestinya kesana, karena dia tahu Allah itu Ar-Razzaq, pemberi rezeki, menggunakan sigot mubalaghah. Ar-Razzaq berarti apa? Stoknya itu tidak pernah habis. Tidak hanya memberi rezeki, tapi stok rezeki yang akan diberikan kepada hamba itu tidak kurang-kurang. Contohnya apa? Ayam potong, Pak. Tiap hari jenengan memotong ayam berapa juta, Pak? Jakarta saja itu 3 juta, Pak, ekor tiap hari. Namun mengapa kok tidak pernah habis, Pak, ayam itu? Justru burung cendrawasih jenengan tidak pernah nyate, tidak pernah menggulai, kok malah mau punah ya? Sehingga pemerintah membuat undang-undang apa? Perlindungan, dilindungi, kan apa? Mau punah. Kambing berjuta-juta kita sendiri untuk kita sate, tidak pernah habis. Sementara harimau tidak pernah kita gulai, tidak pernah kita sate. Lah kok malah mau punah. Itu bukti Pak, Allah itu Ar-Razzaq, zat yang maha pemberi rezeki, dan stok rezekinya itu tidak pernah habis. Makanya tenang saja Pak, rezeki panjenengan tetap tersedia. Yang penting harik yadaka tunfak, panjenengan yang penting mau menggerakkan tangan, berusaha, tetap akan memperoleh bagian. Saya lanjutkan. Kemudian ada pula Pak, kata Allah, wa inna min ibadi man yasluhu imanuhu bil faqri lau agnaituhu lakafar. Sesungguhnya sebagian dari hambaku ada yang imannya bagus, Islamnya bagus, ibadahnya bagus, gara-gara fakir miskin. Sobo masjid, sobo ngaji, setelah pokoknya sobo kebaikan. Karena apa? Fakir. Sehingga tidak banyak kesibukan. Maka orang semacam ini pun harus hati-hati. Mengapa hati-hati? Kata Allah, lau agnaituhu lakafara. Seandainya dia ku bikin sugih, justru dia malah jadi kafir. Kok bisa Pak? Iya, bayangkan ketika fakir Pak, Masya Allah, istri ke kamar diikuti, istri ke pawon diikuti, istri ke dapur diikuti, istri ke jeding diikuti, runtang berdua Pak. Karena fakir. Begitu rezekinya berubah, mobil punya uang banyak, istri hamil tua Pak ya. Dia pamitan, Dek, saya mau menemui teman, ada perjanjian, Dek. Oh nggih Mas. Tahu-tahu mampir kendoli Pak. Dia lupa Pak ya, sudah ditutup sama Bu Risma. Lalu meluncur ke Tuban, mampir Gandul. Tahu Gandul Pak? Tidak tahu. Meluncur lagi ke barat, mampir ke Guyangan itu, Nganjuk. Bayangkan Pak. Oh, apal Pak. Mubalik harus apal itu Pak. Bayangkan itu. Ketika fakir dengan istri runtang-runtung, berdua mesranya luar biasa Pak ya. Setelah sugih berubah Pak, nakal Pak. Nah, pertanyaan saya, jenengan ini enaknya dibikin sugih apa fakir Pak? Nah ya, kan begitu kan? Sehingga hati-hati. Jangan gampang ngersuloh itu. Siapa tahu dengan panjenengan dibikin sugih, memang baiknya panjenengan jadi wong sugih. Dengan sugih, iman panjenengan bagus, ibadahnya bagus. Dan ada pula nasib fakir
dengan fakir Anda bagus itu. Sehingga bisa berhasil meraih surga. Makanya jenengan tetap ala kulli hal berupaya. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinika. Ya Allah, zat yang memutar balik hati, tolong kokohkan hati saya di atas agama Engkau. Berarti sugih ya tetap taat beribadah, taat beragama, fakir juga tetap taat beragama. Di samping ikhtiar seperti ini, ngaji seperti ini. Kemudian saya lanjutkan Pak, omongan Allah, wa inna min ibadi may yasluhu imanuhu bisika. Dan ada sebagian dari manusia imannya bagus, Islamnya bagus, ibadahnya bagus, gara-gara sehat. Lau asqamtuhu lakafar. Orang semacam ini pun rawan. Bila dia ku bikin sakit, malah berubah menjadi kafir. Kok bisa Pak? Bisa. Dia menghujat Allah. Ya Allah, Anda tidak adil. Aku sudah sholat, sudah poso, sudah infak, sudah zakat, sudah haji, sudah umroh. Mengapa engkau bikin sakit? Padahal tonggoku sebelah la sholata, tidak pernah sholat, wala siyama, tidak pernah poso, wala sodakota, tidak pernah sodako, wala ngajia, dan tidak pernah ngaji. Mengapa dia kok sehat-sehat saja lah? Menghujat takdir Allah itu dosa apa? Dosa kan? Menyebabkan kufur kan? Begitu Pak. Makanya siap-siaplah. Tetap ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinika. Sehingga enak, dibikin sehat ya alhamdulillah, bisa meningkatkan ibadah. Dibikin sakit ya memang kita layak sakit, namun dengan sakit panjenengan tetap dapat pahala yang sama. Mengapa? Di waktu sehat jamaahnya tidak pernah telat, di waktu sehat ngajinya tidak pernah telat. Sekarang sakit tidak bisa jamaah, nilai pahala tetap mengalir untuk panjenengan. Ketika sakit tidak bisa ngaji, pahala panjenengan tetap dapat. Berarti apa? Lego. Itulah enaknya punya ilmu dan yang tidak punya ilmu. Hadirin yang berbahagia. Kemudian kadang-kadang ada orang berpikir Pak, limadza yabsutu wa limadza yakdiru. Mengapa sih Allah itu bagi-bagi rezeki? Kadang-kadang brol-brol sehingga menjadi sawuke. Kadang-kadang cerit-cerit akhirnya ada yang fakir miskin. Sehingga di dunia itu terkelompok, ada kelompok sugih, kelompok fakir. Mengapa kok tidak dibikin sama saja? Jawaban Allah Pak, justru ini yang nikmat. Likamali ni'amilah. Perbedaan ekonomi, perbedaan pendapat ini merupakan bukti kesempurnaan nikmat Allah. Coba kalau orang satu masjid ini Pak, semuanya oke. Kira-kira hidup panjenengan semakin enak apa semakin melarat Pak? Jajal jawab Pak. Melarat. Kok iso? WC panjenengan penuh macet. Siapa yang mau bongkar Pak? Tukang Pak, sudah sugih, pensiun dari tukangnya. Ya online Pak, tidak ada guber karena apa? Sudah sugih. Ayo. Genteng melorot, siapa yang akan manjat Pak? Semuanya sudah kaya. Tidak mungkin ada yang mau jenengan suruh-suruh. Bahaya kan malah? Bahaya, malah menderita. Begitu pula kalau manusia ini dibikin fakir, semuanya bahaya. Gara-gara roti satu saja bisa bunuh-membunuh karena royok-royokan. Makanya ada yang dibikin sugih, ada yang dibikin fakir. Di dunia manapun mesti ada itu. Di negara manapun ada yang kaya, ada yang fakir. Ini bukti likamali ni'amillah, bukti kesempurnaan nikmat Allah. Sehingga yang banyak duit nikmat,
Karena apa? Kebutuhan dia bisa dibantu oleh orang fakir. Orang fakir pun nikmat. Karena apa? Gara-gara membantu orang sugih dapat imbalan. Sehingga yang sugih butuh kepada tenaganya orang fakir, yang fakir butuh uangnya orang kaya, akhirnya hidup terjalin dengan bagus. Yang kaya bisa menghargai jasa orang fakir miskin, orang fakir bisa menghormati kekayaan yang dimiliki oleh mereka. Kemudian diteruskan, Pak, Allah Ta'ala tidak membenci kepada orang Islam yang sukses, yang harta kekayaannya melimpah ruah. Islam tidak melarang kita menjadi orang sugih. Islam juga tidak membenci kalau kita ini menjadi orang kaya raya. Namun Allah mengingatkan, sekaya apapun manusia, yang menjadi hak mutlak dirinya hanya 3. Itu diingatkan oleh Allah. Sekaya apapun manusia, yang menjadi hak milik dia hanya 3. Pertama, ma'akal tahu fa'afnaitah. Makanan yang panjenengan makan hingga habis itu milik pribadi panjenengan. Makanan yang belum habis, Pak, yang tersisa di meja makan itu belum tentu milik panjenengan. Kadang-kadang miliknya kucing, kadang-kadang miliknya tamu, kadang-kadang basi. Makanya jenengan perlu teori, Pak. Bila panjenengan punya makanan banyak, ada gemblong Cina, ada jagung tayamum, mana yang panjenengan makan dulu? Mana? Yang enak, Pak, gemblong Cina dimakan dulu. Karena apa? Itu milik panjenengan. Jagung yang belum jenengan makan belum tentu milik panjenengan. Yang kedua, auma labista fablaita. Pakaian yang sedang panjenengan pakai hingga rusak, ini milik pribadi. Sedangkan pakaian yang panjenengan simpan di almari sampai 200 lemari, Pak, penuh semuanya, seperti para artis-artis itu, Pak, maka yang disimpan di almari belum tentu miliknya. Kadang-kadang miliknya si jago merah karena rumahnya kebakaran. Kadang-kadang miliknya maling karena kemalingan. Kadang-kadang milik ahli waris kalau dia mati. Makanya panjenengan harus selalu memakai pakaian sing apik saja. Karena apa? Itulah milik panjenengan. Jangan sampai punya pakaian banyak yang bagus-bagus disimpan saja di almari untuk kemantenan, untuk riyoyo. Sementara di rumah kaosan saja yang usianya sudah 20 tahun. Sampai bojo ngasih belena gitu. Jangan. Kemudian yang ketiga, auma tasaddaqta. Faham zoita? Harta yang panjenengan sedekahkan. Itulah milik pribadi. Yang belum panjenengan sedekahkan itu belum tentu milik panjenengan. Kadang-kadang miliknya maling, miliknya perampok, kadang-kadang miliknya penipu, investasi bodong gitu. Jenengan tertarik, tahu-tahu kabur ya. Kemudian kadang-kadang milik ahli waris. Makanya Nabi Muhammad mengatakan, ayyukum malu warisihi ahabbu ilaihi min malihi. Wahai para sahabat, siapa di antara kalian yang lebih mencintai harta milik ahli warisnya daripada cinta kepada harta sendiri? Para sahabat guyu, bi apa ada bi orang mencintai harta milik ahli warisnya melebihi cinta harta milik sendiri. Kata Nabi, kasir, banyak. Tahukah kamu apa yang dimaksud harta ahli waris?
Dan harta milik pribadi, harta yang sudah kamu pakai itulah milik pribadi, milik kamu. Sedangkan harta yang belum kamu gunakan itulah namanya harta milik ahli waris. Makanya Nabi Muhammad pernah ketika jalan-jalan bersama Abu Dzar lalu melihat bukit Uhud, Nabi Muhammad mengatakan, wahai Abu Dzar, seandainya aku punya emas sebesar bukit Uhud, yakin akan aku habiskan untuk sedekah selama 3 hari saja. Paling-paling aku mengambil dinarun ursiduhu lidainin. Aku ambil 1 dinar untuk persiapan bayar utang. Bayangkan, Nabi punya niatan yang serius, Pak. Seandainya punya emas sebesar bukit Uhud, akan dihabiskan untuk bersedekah dalam waktu 3 hari saja. Dia akan ambil 1 dinar untuk persiapan jagani barangkali Nabi punya utang yang belum terbayar. Setelah itu Nabi ngomong, mengapa demikian? Innal aksarin humul aqallun yaumil qiyamah. Karena orang yang banyak harta di dunia, mereka itulah orang yang paling sedikit pahalanya besok di akhirat. Bayangkan, Pak, banyak harta di dunia, paling sedikit pahalanya besok di akhirat. Illa man qalaha kadza wa kadza an yaminihi wa an shimalihi wa fi amamihi wa fi khalfihi. Kecuali banyak harta kemudian sekian apa bahasa Inggrisnya, Pak? Nyah nyoh loman. Jadi kalau ada orang kaya kemudian kok loman, Pak, nyah, itulah orang kaya, banyak harta di dunia, banyak pahala besok di akhirat. Namun apa kata Nabi? Wa qalilun mahum. Orang kaya dan nyah itu sedikit sekali. Berarti apa? Mayoritas sauge, namun bakhilnya luar biasa. Saking bakhilnya, Pak, jangankan untuk orang lain, untuk dirinya sendiri saja bakhil. Buktinya apa? Kepingin sate saja, Pak, nunggu sirai ngeluh gitu. Ya nus ngeluh lagi tuku sate kan nemen lah. Astagfirullah. Kepengen abunya hilang, Pak, baru gawe kolak kacang hijau. Bayangkan, Pak, orang semacam tidak sadar kalau harta yang dimiliki yang sejati adalah apa yang sudah diinfakkan, apa yang sudah disedekahkan. Oleh karena itu panjenengan harus betul-betul hati-hati. Kemudian kadang-kadang, Pak, ada orang, Pak, yang mau wedit gara-gara memikirkan anak, sehingga dia dapat uang berapa saja ditabung, kebutuhan anak dipenuhi dan kepingin bisa mati meninggalkan harta yang banyak agar anaknya menjadi orang yang kaya, tidak sampai minta-minta kepada orang lain. Hati-hati, Pak, kalau dia seperti itu sampai lupa zakat, lupa infak, Pak, akan merugi. Mengapa merugi? Di dalam sebuah hadis dijelaskan, setelah trompet yang kedua ditiup, semua orang dikumpulkan di Roro Maksar di hadapan Allah. Kemudian penghisapan mulai dijalankan. Maka ada, Pak, orang tua, Pak, dia mencari-cari anaknya. Setelah ketemu, lalu orang tuanya ngomong,
dulu ketika di dunia. Permintaan kamu kepadaku apa saja saya turuti, saya penuhi. Sekarang ayah khawatir ketika ditimbang amal ayah, jangan-jangan yang jelek lebih berat daripada yang baik. Kalau yang jelek lebih berat daripada yang baik, berarti ayah masuk neraka. Tolong nak beri aku sumbangan amal baik kamu sedikit, agar ketika ditimbang oleh Allah, amal baik ayah lebih berat daripada amal buruknya. Lah kok no way itu, langsung nggak mau Pak, langsung kabur. Bayangkan Pak, dimintai sedikit saja nggak bisa, nggak mau. Padahal ketika hidup di dunia seperti itu perjuangan orang tua kepada anak. Itulah yang dimaksud yauma yafirru mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibati wa bani. Pada hari itu semua orang kabur Pak. Linak lali anak, lijo lali bojo, lide lali pakde bude, lilek lali burik pakde. Mengapa? Kok kabur Pak? Banyak penafsiran. Kabur karena apa? Khawatir dijalui, khawatir dituntut, sehingga semuanya lari. Lah dengan hal-hal semacam ini, maka panjenengan harus mempersiapkan diri untuk anak ada, untuk diri sendiri ada. Jangan sampai terlalu banyak mikir anak, akhirnya jenengan sendiri terlonta-lonta, sehingga ketika amal baik panjenengan ditimbang, akhirnya malah kurang. Hadirin yang berbahagia, kemudian karena orang sugih itu Pak tidak murni hasil keringatnya sendiri, karena bantuan dari orang fakir miskin Pak ya, sehingga Nabi mengatakan hal tunsorun wa turzakun illa bidu'afaikum. Wahai orang Islam, Anda tidak akan memperoleh kesuksesan, Anda tidak akan menjadi orang kaya raya tanpa bantuan orang fakir miskin. Coba Sumber Kencono berapa Pak armadanya Pak? 800. Taruhlah yang operasi tiap hari 500. Tiap satu bis setorannya minimal 2 juta. 2 juta kali 500 Pak. Berarti berapa Pak? 1 miliar. Tiap hari dia duduk manis di atas kursi sambil minum kopi, mangan roti, nonton TV. Acaranya apa Pak? Duit datang sendiri Pak. 1 miliar tiap hari. Dia hanya duduk di rumah. Mengapa demikian? Karena dibantu oleh supir dari Solo ke Surabaya Pak, duduk saja, ngantuk-ngantuk dipertahankan, dibantu oleh kondektur. Kalau penuh seneng duitnya banyak tapi gak iso lungguh Pak ya, ngadeg saja. Dibantu oleh kernet, ngadeg di pintu, kadang-kadang ngantuk jeblok. Hanya dikasih bayaran berapa Pak? Ya 20% dari penghasilan, 20% itu dibagi supir, kernet, dan kondektur. Bayangkan, berarti apa? Sugihnya seseorang karena bantuan dari rumah sakit. Maka Nabi Muhammad mengatakan amaroni Rabbi an uhibbal masakin. Aku diperintah Allah untuk cinta kepada orang fakir miskin. Bukti cintanya apa? Iqta'u zakat, memberi bagian zakat. Dan kalau memberi zakat itu haruslah bikin kaya. Berarti apa? Kalau mengeluarkan zakat, jangan per orang 50.000 beras 5 kilo dimakan telung tek, fakir lagi. Maka kalau bisa memberi zakat itu satu orang 10 juta. Iya. Yang 2 juta untuk beli rombong, buka apa? Usaha rujak cingur gitu. Kemudian yang 8 juta untuk beli ayam, telur Pak ya. Berarti ayamnya menghasilkan, usahanya menghasilkan, akhirnya sudah terlepas dari kemiskinan. Itulah namanya ulul, memberi zakat.
menjadikan orang fakir berubah menjadi kaya. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Barangkali ada yang ditanyakan, monggo Pak. Nggih. Monggo Pak. Nggih. Jadi untuk berhubungan baik dengan apa Pak ya? Gini, Allah menciptakan manusia itu Pak dengan tujuan dua. Pertama, di dalam surat Yasin diterangkan Allah menciptakan langit, bumi dan apapun yang ada di antaranya lita'lamu annallahu ala kulli syai'in qadir, agar kalian kenal bahwa Allah itu maha kuasa. Allah itu maha pemberi rezeki. Allah itu maha kuat. Allah itu maha melindungi. Allah itu tempat bergantung dan semuanya. Berarti manusia diciptakan Allah ke bumi ini untuk mengenal Allah. Karena ada kaidah tak kenal maka tak cinta. Maka supaya kita cinta kepada Allah, maka kita harus kenal dulu siapa Allah itu. Dan ternyata Allah itu suka mengenalkan. Contoh tadi ayatnya, fakul rabbukum dzu rahmatin wasi'ah. Allah mengenalkan kepada kita kalau Allah adalah Rabb kamu yang memiliki rezeki yang luar biasa. Nah, setelah kenal Pak, jenengan cinta. Kalau cinta enak. Coba jenengan dulu ketika masih muda, ketika dikasih hadiah kekasih panjenengan Pak, sapu tangan. Piye Pak jenengan Pak? Oh, diterima dengan senang hati, sapu tangannya diwambungi serap serup. Padahal harganya mau 5.000. Mengapa kok begitu? Yang dinilai bukan harga sapu tangannya, namun yang dinilai adalah Bapak siapa yang memberi. Itu akibat dari kenal kepada Allah. Sehingga takdir apapun yang Allah berikan kepada panjenengan bisa mengatasi. Kemudian yang kedua, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuan hidup yang kedua adalah untuk ibadah. Nah, kalau panjenengan sudah meyakini Allah itu sebagai Tuhan, maka panjenengan akan dengan sendirinya Pak, hilanglah ketakutan panjenengan terhadap iblis, hilanglah ketakutan panjenengan terhadap jin, hilanglah ketakutan panjenengan terhadap makhluk-makhluk yang lain. Karena apa? Sudah ngomong iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi untuk menghindari agar kita tidak bergantung dengan khadam-khadam baik dari jin-jin itu atau yang lain, maka panjenengan harus Allahus Shomad. Percayalah bahwa Allah sebagai tempat menggantungkan diri, bukan yang lain. Itu lagi, monggo. Nggih, monggo. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Di dalam Al-Quran Pak, ada ungkapan wa ahya wa amata, kemudian khalaqal dzakara wal unsa.
Kemudian aghna wa akna. Allah membuat orang laki-laki, ada yang perempuan. Kemudian Allah menghidupkan, Allah pula yang mematikan. Yang ketiga, aghna wa akna. Allah yang membuat orang kaya raya, dan Allah pula yang membuat akna. Akna itu bukan fakir, Pak, tapi cukup. Jadi desain Allah, Pak, tidak ada fakir. Yang ada apa? Sugih dan cukup. Nah, kemudian mengapa? Kalau Allah sudah mendesain makhluk manusia di dunia ini, ada yang kaya, ada yang cukup. Sekarang kenyataannya kok ada yang fakir miskin. Ternyata ada sebabnya, Pak. Yaitu apa? Dia itu banyak hal lah. Pertama, malas kerja, penyebab jadi fakir. Padahal Allah menyuruh untuk kerja. Kemudian yang kedua, kadang-kadang kerja namun tidak bagus. Padahal Nabi ngomong, innallaha yuhibbul abda idza amila atqana. Allah itu senang banget kepada manusia bila bekerja selalu bagus. Jadi polisi yang bagus, jadi tentara menjadi tentara yang bagus, jadi pemimpin yang bagus, jadi karyawan yang bagus. Itulah yang dicintai oleh Allah. Berarti disiplin, tenanan, sungguhan, dan dikerjakan sebaik-baiknya. Jadi tukang yang bagus. Nah, kalau ada yang tidak seperti itu, berarti apa? Penyebab kefakiran. Kemudian yang berikutnya, Pak, mengapa Allah sudah menyediakan rezeki yang cukup? Tahu-tahu kok fakir, kok miskin? Karena salah meminus ekonomi. Salah meminus ekonomi. Coba jenengan tahu semut, Pak. Semut itu sekali kerja untuk makan 2 hari. Satu kali kerja untuk makan 2 hari. Mengapa demikian? Karena semut ngerti dia itu hanya punya kesempatan kerja dalam setahun 6 bulan saja. 6 bulan yang nganggur karena hujan turun. Sehingga para semut itu kalau waktu hujan tidur semuanya, ngeleng semuanya, namun tetap mempunyai persiapan makanan. Karena apa? Punya kebun onta. Yang di sebelah sarangnya itu ada, Pak, namanya kebun onta. Di situ ada tanah lembut, ada putih-putihnya, Pak. Itu simpanan makanan untuk 6 bulan berikutnya, Pak. Sampai begitu. Dan panjenengan pun harus mengikuti manajemen ekonomi Nabi Yusuf. Wadaru fi sumbulihi illa qalilan mimma ta'kulun, kata Nabi Yusuf. Setelah 7 tahun Anda bertanam dengan serius, jangan ada satu jengkal tanah pun yang nganggur tidak ditanami, maka ambillah sebagian saja untuk makan. Sisanya biarkan dimasukkan gudang. Bayangkan, ya, betul kan? Setelah kerja serius 7 tahun, tahu-tahu terjadi peceklik 7 tahun. Semua negara lain kelaparan, Nabi Yusuf dan penduduk Mesir aman-aman saja, bahkan bisa membantu ke negara lain. Ini menunjukkan bahwa orang Islam harus memaksimalkan apapun yang dimiliki. Berapa banyak panjenengan punya tanah kapling nganggur, ya? Tidak dibanguni, tidak ditanduri, itu tidak boleh, Pak. Ini namanya apa? Tidak boleh. Nabi menyuruh ihya'ul mamat. Tanah yang mati harus dihidupkan. Jadi kan punya tanah nganggur, Pak? Tidak punya. Duit nganggur banyak. Tidak banyak. Di bank nganggur loh, Pak, namanya, Pak. Tidak boleh nganggur itu, Pak. Harus apa? Cari teman yang punya kemampuan untuk berusaha tapi tidak punya modal, panjenengan yang memodali, yang namanya mudharabah, sehingga jenengan membantu dia sudah dapat pahala,
Nanti kalau sudah dikerjakan dapat untung, ya berarti pahala lagi kan. Namun ingat, al-dhaman al-kharaju bidhaman. Mudharabah artinya apa, Pak? Jangan ngomong bagi hasil tok, Pak. Kurang. Mudharabah apa? Bagi hasil, bagi rugi. Rugi ya dibagi, hasil ya dibagi. Itu namanya mudharabah. Bagaimana caranya? Jenengan punya keahlian berbisnis, tidak punya modal, saya modali 1 juta, 100 juta plek. Setelah 3 bulan totalan 100 juta berubah menjadi 120 juta. Maka 20 juta hasil, Pak. Maka dibagi berdua sesuai dengan nisbah, sesuai dengan apa kesepakatan. Kalau kesepakatannya itu kok 50-50 berarti jenengan 10 juta, 10 juta. Tahun 3 bulan berikutnya lah kok modal 100 menjadi 80 juta. Rugi berapa? 20 juta. Dibagi berapa, Pak? Jangan, Pak. Jangan. 20 juta ruginya, Pak. Tanggung jawab saya. Pemodal, jenengan yang pengembang, rugi tenaga, rugi keringat, mergawe 3 wulan gak entuk kok itu rugi namanya, Pak. Sehingga kalau berarti dia dapat untung, pemodal dapat untung. Kalau rugi, pemodal menanggung kerugian modal, jenengan menanggung kerugian keringat. Itu namanya apa? Mudharabah. Bagus kan soal itu ya? Enak. Sehingga seperti itu. Namun ada musyarakah. Apa musyarakah? Jenengan punya modal 100 juta tapi kurang. Akhirnya saya nambahi 900 juta menjadi 1 miliar. Maka ketika jenengan kembangkan 3 bulan menjadi 1 miliar 300. Maka pembagiannya apa? 300 sebagai untungnya. Beda sebagai untungnya. Kemudian 150 untuk modal, 150 lagi untuk panjenengan yang berkeringat. Karena panjenengan punya modal 100 juta, 150 juta itu dibagi 10, 9 bagian saya, 1 bagian jenengan. Berarti jenengan dapat 2 lebih sedikit ya, karena punya modal. Namanya musyarakah. Silakan panjenengan begitu. Lah dengan demikian panjenengan akan sesuai dengan aturan Allah. Kemudian ingat, Allah menciptakan manusia itu bukan disuruh sugih, gitu ya. Tidak disuruh sugih, tidak disuruh berkedudukan, tidak disuruh untuk jadi profesor. Yang diperintahkan oleh Allah apa? Ibadah kepadanya. Nah, ibadah itu mencakup segala aspek. Yang penting semua aktivitas hidup kalau diridhoi oleh Allah, dicintai oleh Allah, itu namanya ibadah. Sampai ada hadis penerangan, Pak. Nabi Muhammad pas berada di masjid bersama sahabat, ada laki-laki gagah perkasa lewat. Lalu sahabat ngomong, "Bi, alangkah bagusnya kalau orang semacam itu kekuatannya digunakan untuk sabilillah, ikut perang." Kata Nabi, "Wahai sahabatku, idza kharaja min baitihi yas'a liyu'ifal fahuwa fi sabilillah." Bila pemuda itu keluar rumah mencari ekonomi agar dia tidak sampai hidup minta-minta, maka dia termasuk sabilillah. Bila dia keluar rumah mencari ekonomi untuk mencukupi kebutuhan istri, kebutuhan anak-anaknya yang masih kecil, fahuwa fi sabilillah, dia pun termasuk di jalan Allah. Kalau dia keluar dari rumah berusaha mencari ekonomi untuk memenuhi kebutuhan bapak ibunya yang sudah sayyi'in tua, kabirah ini yang betul-betul tua renta, tidak bisa kerja, fahuwa fi sabilillah, dia termasuk di jalan Allah. Namun apabila dia keluar dari rumah riya'an wa mufakharatan fahuwa fi sabilis syaitan, kalau dia keluar rumah
membawa Harley-nya, membawa NMAX-nya hanya untuk ngapeli pacar, maka fahuwa fi sabilis setan. Dia berada di jalan setan. Makanya Pak ya, jenengan kalau dimintai anak motor Pak, tanyai Pak, untuk apa? Ngojek, oke. Nah itu Pak, berikan. Untuk apa? Mamerik pacar, jangan, dosa. Nanti ada kecelakaannya dan mati Pak, su'ul khotimah. Kalau untuk ngojek ditakdir ada kecelakaan mati, husnul khotimah, karena mati di waktu melaksanakan ibadah. Ini harus ditanamkan Pak. Dan orang tidak harus lebih-lebih. Nabi Muhammad mengatakan, man asbaha aminan fi sirbi mu'afan fi jasadihi wa indau utu yaumihi faka'anna mahwiyat dunya bihawza firiha. Orang baru dikatakan sukses Pak, hidupnya, kata Nabi, kalau memenuhi 3 syarat. Pertama, aminan fi sirbi, dia merasa aman dalam kelompoknya. Di rumah hatinya tenang, di masjid hatinya tenang. Karena apa? Tidak dikejar-kejar oleh KPK, tidak dikejar-kejar oleh Densus, tidak dikejar-kejar oleh rentenir. Berarti kan tenang ya. Pertama, satu tenang. Yang kedua, mu'afan bisa jadi badannya sehat. Sehat Pak. Sehingga encoan tidak, ginjalan tidak, paru-paruan tidak, jantungan tidak ya. Yang ketiga, indahu utu yaumihi, persediaan makanan untuk hari ini sudah ada. Itu saja sudah dianggap sukses dalam Nabi. Begitu Pak. Sehingga sukses itu bukan harus sugih enggak. Justru sugih itu kadang-kadang malah membahayakan. Maka tetap sugih penting, namun harus menjadi orang apa? Zuhud. Apa zuhud Pak? Tarkuma la yanfa'u fil akhirah wa tarkuma yadurru fid dunya. Zuhud itu apa? Bisa meninggalkan apapun yang tidak ada manfaatnya untuk kehidupan akhirat. Punya duit 1 miliar Pak, untuk beli 1 burung, 2 miliar untuk beli 2 sepasang burung merpati. Namanya apa? Tidak zuhud. Buktinya apa? Dia membelanjakan duit 2 miliar untuk kepentingan dunia, tidak untuk akhirat. Beda dengan demikian. Jenengan punya 1 miliar untuk masjid, itu namanya yang fa'ufil akhirat, mendatangkan manfaat untuk akhirat. Seperti itu Pak, kesuksesan dalam Islam itu Pak. Sehingga manfaatkan untuk kepentingan akhirat, karena di dunia ini qalilan sedikit, masanya sedikit, sementara akhirat abadal abadi. Artinya Pak, abada selamanya, al abadi selama-lama-lama-lamanya. Kan sama Pak. Berarti apa? Bahasa Inggrisnya sakjumlah, tidak ada batas gitu. Itu lagi Pak. Pada sekalian, mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.